Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya bun. Ya, bertemu lagi dengan saya Novia Ardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku dengan tema Forum Peran Forum Anak sebagai 2P, pelapor dan pelopor. Ya, Tubabaku, apa kabar hari ini? Tentunya selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Ya, anak ini merupakan generasi penerus bangsa, yang artinya dalam artian bahwa anak merupakan penerus bagi golongan-golongan yang sudah tua, karena anak merupakan evaluasi dari masa-masa yang sekarang. Dan keberadaan anak dalam suatu negara ini sangatlah penting karena akan melanjutkan kehidupan di sebuah negara. Dan telah hadir bersama saya pada podcast kali ini, yaitu Sekretaris Dinas PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Ibu Dr. Wita Hestriani, MKes. Selamat pagi Mbak Novia. Iya, sudah hadir juga bersama kita ya Bu ya. Ada Ketua dari Forum Anak Daerah Kabupaten Tulungagung Barat. Selamat pagi Adik Rafif Hilmi Fauzan. Iya, pagi Kak. Iya, adik ya ini manggilnya ya? Iya, benar. Oke, karena masih anak-anak. Karena forum anak ini Bu ya. Oke, di pagi yang cerah ini tentunya bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih tetap puasa. Masih tetap puasa, masih pagi Bu, masih semangat ya kita ya. Gimana Rafif? Alhamdulillah baik juga, Baik. belum pernah putus juga puasanya. Oke, masih full ya. Oke, karena masih pagi masih semangat. Kalau udah siang pasti kita agak-agak lemas gitu ya kan Ibu ya. Ya Bu, di sini kita akan membahas tentang peran forum anak sebagai 2P atau pelapor dan pelopor ya Bu ya. Yang perlu kita ketahui bahwa banyak masyarakat ini yang masih anak-anak yang juga perlu tahu nih forum anak itu seperti apa. Dan yang kita belum ketahui nih tentunya dari Novia sendiri Bu ya. Forum Anak Daerah atau FAD itu apa Bu ya? Jadi forum anak, kalau namanya forum itu pasti kumpulan ya. Jadi kumpulan dari anak-anak yang menjadi wadah untuk partisipasi dalam pembangunan. Jadi forum anak ini dibentuk di dalam perlindungan Dinas PPPA membentuknya. Kemudian kalau anggotanya itu ya dari semua anak ya. Kita mungkin perlu sampaikan bahwa kalau dalam undang-undang itu yang dikatakan anak itu adalah dari dalam lahir sampai usia 18 tahun. Jadi forum anak itu boleh siapa saja yang masuk ke situ, asal usianya belum 18 tahun. Belum lebih dari 18 tahun, iya. Nah, itu bisa siapa aja yang masuk itu. Dari misalnya dalam sekolah-sekolah itu dari organisasi-organisasi yang masuk. Apa aja Pip yang bisa gabung tuh dengan forum anak? Oh ya, sebenarnya tuh forum anak ini terbuka buat semua orang, eksklusif. Tapi kita lebih fokuskan ke sekolah. Di sekolah itu biasanya anggota kami itu dari OSIS, terus ada pramuka. Terus misalnya kalau di luar sekolah ada, misalnya kalau kita itu remaja masjid dan segala macam itu. Artinya semua anak itu boleh masuk ke sini, yang penting belum 18 tahun, belum lebih dari 18 tahun. Itu aja sih Kak. Berarti forum anak ini kumpulan anak-anak yang dari organisasi-organisasi tadi ya Bu ya? Nah, jadi kan tadi forum anak itu wadah partisipasi dalam pembangunan. Jadi sebenarnya dalam semua tingkatan harusnya ada. Misalnya kita ada forum anak tingkat TIU, kemudian bergabung lagi di tingkat kecamatan. Nah, kalau kita sebutnya di Tulungagung Barat ini tingkat kabupaten namanya Forum Anak Daerah. Nah, Forum Anak Daerah ini dari semua kecamatan kita ada seleksinya. Kemudian pengurusnya ini setelah seleksi masuk ke Forum Anak Daerah, mereka pemilihan nih. Rofib ini berdasarkan pemilihan dari kawan-kawan yang terseleksi ya Bu ya. Nah, terus kita bentuk forum anak ini berdasarkan amanah undang-undang tentunya ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Nah, jadi setiap anak itu harus mendapatkan haknya, yaitu hak hidup,
hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Nah, inilah salah satu dibentuk forum anak itu agar mereka tahu apa haknya. Nah, kalau misalnya ada dari orang tua, pemerintah, itu lupa terhadap hak-hak mereka, mereka juga harus mengingatkan nih. Misalnya dalam pembangunan lah ya, partisipasi pembangunan, mereka dalam musrenbang bisa memberikan ide-ide pembangunan yang diinginkan oleh anak-anak tentunya. Pernah nggak ikut musrenbang, Pip? Pernah dong. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kan di Tulang Bawang Barat termasuk partisipasi anak sudah ini ya, sudah termasuk ikut mandiri ya. Jadi kalau musrenbang itu ada tingkatan juga Kak. Ada musrenbang Tiuh, musrenbang kecamatan, kabupaten. Bahkan kemarin itu yang sempat saya laksanakan itu musrenbang tingkat kabupaten, KPD gitu. Jadi mereka juga sudah diikut sertakan di sana gitu. Jadi tergiur saya ingin bergabung. Tapi nggak bisa lagi. Kayaknya udah 20 tahun ya. Apa masih 17 tahun? Kayaknya kalau kemarin sudah tahu ada FAD mungkin saya ikut bergabung, Bu. Cuman karena sudah lawas ya, Bu ya, saya udah nggak tahu lagi. Ya, Bu. Dan di sini kita perlu ketahui bahwa adanya tujuan dari FAD. Itu apa, Bu, tujuan dari FAD atau dari Dek Rofif sendiri yang mau menjawab? Boleh ya, Pip. Sebenarnya tuh tujuan dari FAD ini banyak banget ya, Kak, ya. Ya, yang pertama itu bisa mengkomunikasikan tentang kewajiban anak, terus hak-hak anak. Kayak semisal kita tuh banyak yang belum tahu gitu, hak-hak anak itu apa. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Dokter Wita tentang hak anak. Jadi kalau di undang-undang itu nomor 23 tahun 2002 tadi, yang jungto dari nomor 34 tahun 2014, itu tuh ada 31 hak anak. Kan kita kan baru denger nih, Kak. Iya. Nah, ternyata kita tuh ada hak-hak anaknya gitu loh. Nah, jadi maksud kita dalam FAD ini untuk mensosialisasikan tujuan kita itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh menjembatani aspirasi dari anak-anak. Nah, dibuktikan dengan apa? Dengan musrenbang yang diadakan tadi. Nah, jadi musrenbang itu adalah suara atau aspirasi anak-anak yang di sekitar situ tentang apa sih yang mereka rasakan atau apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka keluhkan. Nah, nanti dalam musrenbang mereka sampaikan dalam musrenbang itu lah. Nah, gitu. Sebenarnya ada banyak lagi gitu. Mungkin Bu Dokter Wita mau menambahkan. Nah, biasanya mereka ini kan yang berkumpul dalam forum itu anak-anak berbakat ya. Nah, di situ juga sebagai pengembangan sarana pengembangan bakat mereka. Jadi di sana juga kita misalnya sering ngadain acara anak-anak ini ya. Jadi ada bakat yang menyanyi, bakat yang dokumentasi gitu ya, kita menyalurkan bakat mereka di situ. Dan sebagai ajang untuk kompetisi juga. Kan jiwanya anak itu kan tadi dia penuh inspiratif ya. Nah, terus kemudian mereka bersaing, tapi kita pengennya mereka bersaing yang bagus gitu. Nah, inilah wadahnya forum anak. Jangan bersaing ugal-ugalan gitu kan. Jangan bersaing tentang misalnya hanya sekedar kalau sekarang kan pakaian, kendaraan, misalnya HP gitu. Tapi bersainglah di prestasi gitu. Iya. Berarti adanya tujuan dari FAD ini kan untuk seperti tadi ya, mengetahui hak-hak anak. Terus gimana nih, Bu, atau dari Rofi sendiri? Misalnya nih anak belum masuk dalam komunitas FAD, tapi tentunya mereka belum tahu nih hak anak itu seperti apa. Itu bagaimana ya? Nah, jadi dalam FAD ini kita tuh ada berbagai program kerja untuk mendukung tujuan kita ini. Nah, jadi kita tuh biasanya ada roadshow atau kita datang ke sekolah-sekolah. Sosialisasi sosialisasi tentang hak anak, tentang kalian tuh ada hak anaknya loh gitu. Kalau misalnya kalian ada merasa ini tuh nggak terpenuhi, kalian boleh tuh menyampaikan ke kami gitu, Kak. Nah, jadi pentingnya FAD ini untuk menyampaikan tentang hak-hak anak itu seperti itu. Tentang melalui sosialisasi, kampanye atau yang sebagai lainnya gitulah. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Berarti kan mereka yang belum masuk komunitas juga paham ya, Bu ya? Sebelum masuk FAD juga mereka sudah dikasih sosialisasi dari komunitas FAD. Baik. Ya, tuh Babako, masih bersama saya Novi Ardianti dan bersama bintang tamu ya ini. Rofif Hilmi sebagai Ketua FAD dan sudah didampingi oleh pengurus dari FAD, Siti Marfuah. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan lagi.
sebenarnya partisipasi anak dari adanya FAD ini seperti apa, Rafif? Sebenarnya partisipasi ini tuh simpelnya keikutsertaan anak dalam pengambilan keputusan dalam diri mereka sendiri, Kak. Iya. Contoh simpelnya gini, kalau misalnya anak dilihatkan kamu mau pilih warna merah atau biru. Iya. Nah, partisipasi ini anak tuh mengambil keputusan milih yang merah misal. Iya. Ini udah termasuk hal simpel partisipasi anak gitu. Nah, jadi kalau misalnya secara umumnya keikutsertaan anak dalam pengambilan partisipasinya, dalam keputusannya, dalam hal untuk dirinya sendiri, dalam pengembangan kedepannya, kehidupannya setelahnya, untuk keputusan yang berhubungan sama dirinya sendiri itu tadi, Kak. Contohnya yaitu tadi, simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya yang lebih luas lagi, misal kalau misalnya kita yang udah SD nih, kamu mau masuk SMP mana nih, Dek? Aku mau masuk SMP ini, Bu, gitu. Nah, itu udah termasuk ikut serta anak dalam pengambilan keputusan kayak gitu, kan. Iya. Oke. Mungkin dari situ ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Kak, termasuk itu anak diberi kesempatan untuk memilih apa yang dia inginkan, juga harus didampingi dengan pilihan orang tua. Karena kan orang lebih tua lebih tahu mungkin mana yang terbaik. Tapi anak juga diberi kesempatan untuk memilih apa yang dia inginkan. Iya. Mungkin tetap dikasih arahan ya, karena masih anak-anak tadi ya. Pertimbangan tentunya. Iya. Nah, sesuai dari tema kita adalah peran forum anak atau sebagai 2P, pelapor dan pelopor. Maksudnya apa itu pelopor dan pelapor? Kamu apa aku yang jelasin? Gimana? Dari Satu-satu gitu. pelopor dan pelapornya ya. Jadi kalau sebagai pelopor itu ikut serta dalam melopori hal-hal yang baik. Contohnya dapat membantu menyalurkan bakat, kemudian gemar membaca, mendukung untuk mengajak teman-temannya juga itu untuk menjadi yang baik, untuk melopori. Seperti apabila juga ada hak-hak anak yang tidak tersampaikan, itu bisa menjadi pelopor sebagai penyampai hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Oh, seperti itu. Itu pelopor ya. Kalau pelapor bagaimana? Kalau pelapor itu kita nggak usah pakai pengertian yang sistematis. Iya, kita yang general aja. Pahamin. Iya, benar. Jadi kalau pelapor ini simpelnya tuh setiap individu atau dari kita anak-anak tentunya ya mampu atau berani untuk menyampaikan apa sih yang dia itu kira-kira pengen gitu pelapor. Tentunya dalam hal ini tuh lebih fokus ke hal-hal yang cenderung ke itu penyalahgunaan 31 hak anak tadi, Kak. Oh iya. Jadi misal kalau dalam yang nomor 1 itu tentang hak sipil dan kebebasan, misal kita ambil dari klaster. Iya. Nah, dalam hal ini pelapor orang-orang yang tahu, misal kita tahu ada teman kita yang belum dicatat di akte kelahiran. Nah, kita pelapor itu tuh membantu teman kita ini melaporkan ke Disduk Capil misal untuk dibuatkan akte kelahiran seperti itu. Terus kalau misalnya yang lain, misal anak-anak tuh teman kita ada yang terkena bullying atau dirundung di sekolah, misal di SMP gitu. Kita tahu nih teman kita dirundung. Nah, kita sebagai pelapor itu mampu atau berani menyampaikan penyalahgunaan itu, kekerasan itu ke pihak BK misal. Nah, nanti pihak BK itu berkoordinasi dengan pihak sekolah atasnya. Nah, pihak sekolah atasnya itu akan menyampaikan keluh kesah tersebut ke DPPA, dinas kami. Nah, nanti kami akan berkoordinasi dengan FAD tentunya. Baru setelah itu kami proses tentang bagaimana sih cara menyampaikan atau membenahi tindakan ini gitu. Mungkin kita rehabilitasi atau mungkin kita mediasi dengan segala macam itu tentunya. Gitu. Iya, berarti sangat penting sekali ya ini 2P ini ya. Ya, baik. Dan di sini siapa yang dapat menjadi FA atau forum anak? Nah, kakak juga kepo nih ya. Sebenarnya forum anak ini kan pasti banyak nih, anggotanya ada berapa dan bagaimana untuk bisa bergabung? Sekalian nih teman-teman bisa sosialisasi sekalian. Gimana? Ya, jadi kalau yang mau ikut di FA itu yang usianya masih anak-anak, yaitu di bawah 18 tahun. Tapi biasanya kayak gitu mungkin dimulai dari SMP, SMA. SMP ya. Karena kalau SD mungkin masih belum nyambung ya, masih terlalu jauh. Terus gimana lagi? Nah, itu kalau mau masuk di FA itu biasanya diadain seleksi. Seleksinya itu diambil dari seleksi duta anak. Ada seleksi tertulis, wawancara, kemudian ada juga seleksi bakat. Ya nggak, Rafif? Iya, jadi kalau sistematisnya biasanya kita tuh di media sosial, makanya dilihat terus itu ya IG-nya Forum Anak. Pantengin terus ya berarti ya, Instagram. Mana? Soalnya bentar lagi ada di sini. Apa Instagramnya? Mau open recruitment gitu. setelahnya. Jadi tuh
pengurus kita itu masa baktinya tuh 2 tahun. Iya. Jadi kalau pengurus kita tuh dari 2021 sampai 2023. Nah, makanya bentar lagi kita sekitar tanggal bulan 6 kita bakal ada oprek lagi. Jadi teman-teman yang mau gabung di forum anak silahkan dipantengin terus, bakal kita kasih sosialisasinya di sana. Iya, dikasih informasi ya. Iya. Instagramnya apa? Forum anak Tubaba. Oh, forum anak. Pasti, iya. Oke, nanti kakak juga kalau misalkan diem-diem keterima bisa lah ya gabung. Sebenarnya FAD ini dibentuk dari kapan ya? Sebenarnya FAD ini udah termasuk lama Kak, Iya. sekitar tahun 2015-2016. Oh, udah jauh. Iya, cuma kan kalau tahun-tahun sebelumnya karena masih baru dibentuk, kegiatan-kegiatannya itu belum termasuk yang masif buat yang besar gitu. Iya. Nah, apalagi yang tahun-tahun kita Covid kemarin yang tahun 2020, Vakum ya. 2019, 2020. Bukan vakum, cuma kita beralih ke kegiatan yang sosial media, medsos. Oh iya, lebih ke online ya. Iya, mungkin yang tahun-tahun ini tentunya 2023 kita mulai masif lagi kegiatannya. Bahkan di 2022 itu kemarin itu kita udah banyak kegiatan sebenarnya. Banyak kegiatan. Apa tuh kegiatannya? Wah, banyak banget. Kak. Banyak banget ya. Iya. Contohnya misal dalam hal kita itu ada pemenuhan anak-anak kan Kak. Nah, kita tuh sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang 31 hak anak. Misal ke sekolah SMP, SMA, makanya tuh kita ada roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Terus kita bisa ke desa, kita tuh bisa ke desa. Tiuh Jadi, gitu ya? Iya, juga bisa. kerjasama sama dari kelurahannya buat ngadain Sosialisasi. tentang hak-hak anak. Iya, misal yang baru kami adain tuh kemarin di bulan Desember tahun 2022 kita di Margodadi ya. Di Margodadi kita sosialisasi tentang 5 klaster hak anak, terus apa itu FAD. Ya audiensinya ya anak-anak sekitar situ Kak. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya siapa sih yang bisa gabung ke FAD? Semua orang bisa, tapi lebih kita fokuskan untuk SMP kelas 1 sampai SMA sampai kelas 3. Karena apa? Karena kita kan lingkupnya kita kan di sini organisasi. Iya. Nah, jadi itu kita membimbing, kita belajar tentang organisasi. Kalau misalnya SD kan masih susah Terlalu ya. kecil. Belum ngerti apa itu organisasi. Iya. Iya, jadi kalau misalnya mekanismenya ya kurang lebih nanti teman-teman pokoknya pentengin aja di forum anak Tubaba. Iya. Wanitanya. Oke. Dan setelah menjadi seorang atau anggota dari FAD, apa yang sudah didapatkan atau manfaat apa yang sudah didapatkan setelah bergabung? Banyak banget ya Kak. Ya, kalau dari Arfa sendiri ya, pertama dapat banyak teman, habis itu banyak belajar karena kayak belajar berorganisasi kan, kita ngadain kegiatan-kegiatan ini, habis itu juga kayak sosialnya tuh lebih dikembangin gitu, karena kan ketemu sama anak-anak juga, kita banyak ngomong, banyak sosialisasi. Iya, banyak bersosialisasi. Oke. Kalau Arif sendiri gimana, Fib? Kalau saya sendiri itu yang pertama ya melatih kita organisasi, pengalaman ya Kak. Iya, pasti pengalaman. Ya, pasti itu pengalaman. Terus ya menambah relasi pertemanan. Kita kan di FAD ini banyak banget anggotanya Kak. Kayak kalau boleh spill kita tuh ada sekitar 30-an lebih anggota kita sekarang. Nah, jadi yang kedua itu menambah relasi. Yang ketiga tuh kita itu, terutama saya sendiri itu belajar public speaking. Karena kita kan organisasi dituntut untuk berbicara. Nah, kalau masalah public speaking kan ini kan masalah yang paling krusial, terutama buat kita milenial Kak. Harus pintar ngomong, terutama untuk kita sendiri gitu. Jadi itu yang paling saya alami, saya rasakan sendiri manfaat yang paling besar. Sebenarnya masih banyak banget manfaatnya. Kayak melatih kita dalam empati. Kita kan di FAD ini kan kadang tuh beberapa kejadian tuh kita melihat ada beberapa anak tuh yang tadi dirundung, terus atau misalnya ada keterbatasan biaya dia sekolah. Itu termasuk dalam hak kita Kak, dalam kewajiban kita untuk mengurus anak-anak yang demikian gitu. Iya, dan selain pengalaman kan teman-teman juga kan pasti kan banyak dari sekolah-sekolah Setubaba ini ya kenalnya ya. Walaupun rumahnya di sini tapi kenal sampai ke ujung-ujung gitu kan. Iya. Dan selanjutnya ini kita sudah tahu manfaat dari adanya menjadi seorang anggota FAD, dan mengapa kecerdasan sosial ini penting atau perlu bagi setiap anak. Jawab saya. Siapa yang menjawab? Oke. Jadi kecerdasan sosial bagi anak tuh penting karena ya anak tuh harus berinteraksi gitu. Terutama buat orang tua itu jangan
jangan terlalu membatasi interaksi buat anak-anak, karena kayak nggak boleh terlalu banyak main gitu. Sebenarnya baik, cuman kayak terlalu membatasi dia main pokoknya di rumah aja gitu. Itu juga jadi mengganggu kecerdasan sosial anak. Jadi kurang berkembang ya kalau di rumah aja. Malah sekarang kan kita lihat bahwa teknologi sudah merajalela ya. Justru malah kalau di rumah itu lebih banyak menggunakan handphone gitu kan, main gadget kan. Kalau kita di luar kan banyak berinteraksi dan lain sebagainya. Terus bagaimana lagi? Iya, makanya orang tua sekarang tuh katanya tuh kalau zaman dulu kan menghadapinya anak doang. Nah, kalau zaman sekarang tuh menghadapinya anak sama teknologi. Gitu ya. Lebih berat gitu. Itu jadi ini juga jadi bekal kakak juga ya. Jadi jangan kayak gitu ya berarti. Iya, karena sekarang anak bayi aja kalau nangis dia kasih HP dia. Benar. Nah, iya betul. Jadi kenapa sih kecerdasan sosial penting? Ya itu tadi, karena anak itu terfokus pada handphone, makanya kecerdasan sosial berhubungan dengan sosial dia sendiri. Kayak sosial sih, kita kan sebagai manusia harus butuh orang lain biar bisa disadari kalau sebenarnya tuh kamu tuh butuh orang lain gitu loh, Dek, gitu. Jadi biar dia lebih empati sama orang lain, bisa berinteraksi kata Arfa tadi, bisa nambah teman. Jadi biar dia tuh pintar juga mencari pertemanan juga, biar dia nggak salah pergaulan. Makanya perlu banyak pihak yang bertanggung jawab di sini, seperti orang tua, pemerintah, atau anak kita sendiri. Iya, jadi tetap perlu arahan ya dari orang tua, karena kan dari zaman kayak gini. Cuman teknologi juga kan kita lihat bahwa zaman sekarang ini perlu diimbangi. Ada teknologi yang membawa positif, ada yang negatif ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengarahkan yang lebih baik, seperti itu. Dan di sini juga di mana saja dibentuknya FA, atau kakak perlu tahu nih, di mana sih tempatnya seleksi atau lokasi dari FA itu sendiri? Oh gini, jadi kalau FA ini teman-teman pokoknya pantengin aja terus. Pantengin terus ya pokoknya Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya. Jadi gini Kak, jadi FA ini di berbagai sektor. Ada di tingkat TIUH, desa, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat nasional, provinsi dulu, deh. Habis itu ada di tingkat nasional. Nah, seleksinya ini tergantung dari kebijakan atau prosedur dari masing-masing forum anak. Nah, tapi dari setiap forum anak itu berkoordinasi dengan atasnya. Misal gini Kak, FA TIUH Dayi Murni misal mengadakan oprek. Nah, berkoordinasi sama FA yang ada di Tubaba. FA di Tubaba ini sebagai lingkup umum, nanti dia menjebatani FA yang ada di desa tadi Dayi Murni. Nanti yang mengurus ya FA Dayi Murni itu, yang segala macam yang kayak tesnya ya nanti jangan dikasih tahu ya. Jangan di-spill sekarang. Iya, seperti itu. Bahkan nanti kalau misalnya teman-teman mau gabung, kami itu biasanya setiap tahun, bukan biasanya, emang setiap tahun kita tuh ada seleksi yang namanya Duta Anak. Duta Anak Kabupaten nggak? Nah, jadi ini terbuka buat semua orang, buat teman-teman. Yang penting ya itu tadi, belum usia 18 tahun ya Kak ya? Syaratnya baru itu ya. Terus ya yang penting teman-teman itu merasa mampu untuk menjadi Duta Anak. Karena apa? Karena lingkup Duta Anak ini kan kabupaten nggak? Jadi nanti kalau misalnya kita spill lagi ya, ada Duta Anak kabupaten, ada Duta Anak provinsi, itu tuh seru lah pokoknya ya. Nah, kalau misalnya yang sepengalaman kami yang seleksi di Duta Anak ya Kak Fu ya. Iya. Masa spill lagi ini? Lama-lama sebut ya nanti. Bocor lagi rahasianya nih, kenapa kepilih? Pokoknya teman-teman yang pengen tahu tentang FAD Tubaba, terus seleksinya gimana, terus mau jadi Duta Anak, pokoknya pantengin terus Instagram di bawah ini. Oke. Kalau boleh tahu teman-teman berdua ini sudah bergabung di FAD sudah berapa lama? Dari 2 tahun yang lalu atau? Oh, kalau saya sendiri baru 1,5 tahun ini. Jadi saya bergabung itu sejak tahun 2022 awal. Sejak pemilihan Duta Anak ya? Iya, sebelumnya udah pernah gabung juga sebenarnya. Iya. Tapi dari Siti dan Raufif ini emang satu sekolah. Beda. Nah itu tadi, itu adalah kemanfaatnya ya, keuntungannya ya, bisa kecerdasan sosial. Iya, benar. Menambah relasi, karena kita kan anggota FAD ini kan dari SMA ini, SMA ini, SMP ini, SMP banyak ini. Teman ini. Malahan kan saya kan dari SMA negeri Kak. Arfa ini malah dari mana ya? Swasta. Malah dari swasta. Dari swasta mana itu?
Di mana? Al-Furqan. Oh, Al-Furqan. Kalau dari Rafif? Pesantren. Saya di SMA Negeri 1 Temi Jajar. Oke, bisa ketemu ya. Iya, saya ketemu. Karena FAD ini. Iya, kan, betul betul. Makanya pokoknya kalau misalnya Pantengin. mau tambah teman, gabung ke FAD pokoknya. Ayo bergabung di FAD. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita tahu juga bahwa adanya peran dari FAD. Nah, peran dari pemerintahan dalam FAD seperti apa? Ada yang tahu? Jadi Belum? Tahu? oh sebenarnya tahu Kak. Tahu, oke, di-spill gimana? Kayaknya kita tunggu segmen berikutnya nggak sih? Segmen selanjutnya. Iya. Ya, oke, jangan dijawab dulu, berarti kita akan tunggu Ibu Dokter Wita ya. Iya. Dan Iya. Tuh Babaku jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Ya, Tuh Babaku masih dalam program Dialektika dan masih bersama Dokter Wita dan teman saya ini ya, Rafif ya. Ya Bu, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi bahwa adanya peran pemerintah dalam FA. Iya. Seperti apa itu, Bu? Jadi peran pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memfasilitasi. Jadi memfasilitasi dari tadi kalau pembentukan FA baik di tingkat kabupaten, kecamatan, TIU. Tapi sebenarnya itu memang kalau misalnya di kabupaten kita kan ya SK-nya itu di bupati untuk terbentuk forum anak ini, kepengurusan dan forum anaknya. Kemudian kalau di tingkat kecamatan ya kita berkoordinasi karena yang menerbitkan SK-nya adalah Pak Camat. Di TIU juga seperti itu. Adalah SK dari Kepala TIU. Jadi kita memfasilitasi pembentukannya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kita anak-anak ini kan begitu semangatnya ya. Jadi kita kalau ada bahasa itu mendorong, tapi saya kurang setuju karena kalau didorong itu bisa jatuh. Jadi harus kita rangkul. Nah, kalau rangkul kan Sama-sama maju, ya, Bu. nyaman. Mereka Iya. kita sayangi dan bahagianya ya. Memang bersama anak-anak ini membuat kita bahagia. Iya. Karena mereka mungkin belum ketika kita banyak problem di segala masalah, mereka mendengar cerita mereka yang semangat itu hilang semua masalahnya. Jadi kita merangkul mereka untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan sebagai ciri anak itu tadi mereka berkembang, tumbuh. Ini yang membuat kita juga sangat menyentuh hati gitu. Mereka ingin bahkan kalau menurut kita aja nggak mungkin, menurut mereka ini mungkin ya. Karena semangat untuk bekerjanya. Iya. Kemudian juga tadi sudah disebutkan mereka sebagai pelopor dan pelapor. Nah, mereka juga sudah berperan aktif ini, Mbak Novi. Mereka sudah tadi keliling-keliling TIU ya, mensosialisasikan untuk kartu identitas anak, akte gitu. Kemudian juga gerakan membaca ya, kayaknya bekerja sama dengan perpustakaan. Mereka juga mengajak anak-anak untuk membaca. Jadi banyak sekali sudah kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian di Hari Anak ya kemarin bikin kegiatan juga Iya, Bu, kayaknya. yang di Uluan kemarin itu, Bu. Mereka forum anak itu buat kegiatan apa dong kegiatannya? Kayaknya kamu masih ingat nggak? Masih inget dong Bu. Gimana tuh? Kegiatannya tuh banyak banget. Jadi Hari Anak kemarin tuh kita itu mengundang sekolah-sekolah di sekitar. Iya. Kita kemarin tuh sekitar ada 50 partisipan atau audiens. Sebenarnya kegiatannya tuh seru banget Kak. Mulai dari kita tuh awalnya tuh senam bersama dulu. Jadi kita di FAD itu ada apa ya Bu? Kayak ciri khasnya gitu ya Bu ya. Kayak jingle sapa, terus ada senam barengnya, kayak gitu. Terus kita lanjut dengan ya kita karena itu kan sosialisasi dulu seperti itu. Terus kita lanjut ke games. Pokoknya kita seru-seruan bareng gitu Kak. Itu di luar dari anggota FAD. Iya. Mengundang anak-anak yang belum masuk ke dalam FAD. Iya. Sambil sosialisasi. Iya. Salah satu bentuk cara kami buat menarik para orang-orang Iya. yang belum masuk ke FAD itu Kak. Melalui kegiatan itu contohnya gitu. Iya. Oke. Nah, terus kan kita dalam KLA ya, dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Layak Anak, itu peran FA
peran forum anak daerah ini juga sangat penting karena mereka juga harus berperan. Tadi kalau yang mereka sosialisasi akte ini termasuk klaster 1, mereka bagaimana setiap anak memperoleh identitas. Nah ini kalau ditanya apa ada Bu yang belum punya identitas, nah ini ada ya Bib ya ternyata yang belum. Nah ini yang tugas mereka untuk menyayangi sesama kawan-kawannya, tadi memfasilitasi dengan catatan sipil untuk diterbitkan aktenya. Kemudian ada juga dalam bidang kesehatan. Mereka juga kemarin misalnya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dengan anak-anak, pencegahan narkoba. Karena tadi pergaulan yang sekarang ini memungkinkan sekali untuk coba-coba. Iya betul. Nah, Dari coba-coba ya Bu ya. Untuk narkobanya gimana coba Bu? Untuk narkobanya. Jadi kalau di kita kemarin itu untuk yang di provinsi kita tuh ada sosialisasi dari BNN langsung tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu narkoba, bagaimana cara kita memilih pertemanan baik yang anti narkoba. Pokoknya kita tuh diajarkan banyak sekali tentang narkoba itu. Nah kalau boleh cerita, sebenarnya tuh kegiatan kita Kak tentunya itu tuh berfokus pada 5 klaster dalam FAD gitu, ya kan Bu ya? Iya. Nah jadi kita tuh berpacu pada 5 klaster FAD. Yang pertama ada hak sipil dan kebebasan, yang kedua ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga itu ada apa Bu? Yang ketiga kesehatan. Ya, kesehatan dasar dengan kesejahteraan, yang keempat itu pendidikan, pemanfaatan mutual dan kegiatan budaya, yang kelima itu pelindungan khusus. Nah, jadi semua kegiatan kami di FAD itu mengacu pada 5 klaster ini Kak. Misal tadi Ibu Dr. Wita udah menyampaikan tentang pencatatan sipil di Dukcapil. Kami dalam klaster 1 ini udah sosialisasi. Pas itu kemarin itu kami di TIU Margo Mulyo udah sempat sosialisasi. Kami berkoordinasi sama di Susapil, kantornya sebelah sini, tentang gratis gitu loh Kak. Jadi siapa yang belum cetak akte, belum buat kartu keluarga, gratis di situ kemarin itu. Terus contoh yang kedua tentang Ibu ya tentang pengasuhan alternatif lingkungan keluarga. Jadi kemarin itu pas bulan Desember yang hari ibu kemarin Kak, kami itu ada kegiatan di Margo Dadi ya Bu ya, di Margo Dadi tentang itu dalam rangka memperingati Hari Ibu. Nah, jadi kami itu mengundang yang pertama karena kita audiensinya anak-anak, kami undang dulu anak-anaknya. Nah, terus kami juga berkoordinasi sama DPPA untuk mensosialisasikan tentang parenting. Jadi kami juga mengundang beberapa dari ibu-ibu PKK ya Bu ya kemarin itu. Nah, untuk tentang gimana sih cara mendidik anak yang benar biar anak ini nggak stres. Nah, itu dijelaskan sama Dr. Wita sendiri. Banyak banget ya Bu ya kegiatannya. Terus yang yang klaster 4 tuh ya, tadi ngelanjutin kan kesehatan, klaster 4 tuh tentang pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu kalau kabupaten kan wajib belajar 9 tahun ya. Kalau sudah ke provinsi kita wajib belajar 12 tahun. Ini mereka sangat intens ya mengajak anak-anak, mengajak teman-temannya lah yang mungkin putus sekolah, bagaimana agar semangat untuk bersekolah lagi. Kemudian yang misalnya memang putus ini bagaimana mensosialisasikan paket B, paket C gitu buat teman-temannya agar memang tercapai itu sasaran wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Gitu. Terus kemudian di pengasuhan alternatif juga kan misalnya kita ada ruang bermain nih, ruang bermain yang ada di Tuwabak. Kalau kita biasanya bilang taman. Ada taman tiuh. Kalau di kabupaten ada taman bermain ibu dan anak. Nah, di mana itu Bu? Masa Mbak Novi belum pernah kesana sih? Karena belum punya anak sih Bu. Jadi belum pernah ke sana. Belum jadi ibu juga ya? Belum. Nah, kalau kita lewat loh kayaknya di Panaragan itu salah satunya itu di samping Polres lapangan. Nah, itu kan itu. Ya tahu kalau coba itu, Bu. berhenti sebentar dilihat. Benar nggak taman bermain Ada ibu tulisan dan itu. anak? Pernah sih ke situ Bu. Cuma kurang aja. Nah, jadi taman-taman bermain itu juga harus disosialisasikan untuk ramah anak. Pertama, dia itu dilarang merokok di area taman itu.
Terus kemudian kita juga setelah itu bagaimana fasilitas bermainnya itu tidak berbahaya buat anak-anak. Iya. Nah itu misalnya yang nggak boleh ada batu-batu kan, kalau batu jatuh, nah berdarah. Kan kalau anak-anak bermain kan dorong-dorongan tadi ya, tarik-tarikan gitu. Nah itu di situ mereka juga sosialisasi ya terhadap ini ruang bermain ramah anaknya ya. Iya Bu, tentunya gitu. Kalau boleh menambahkan yang Boleh. pendidikan tadi Bu. Ya boleh. Jadi di kami itu ada yang namanya SRA Kak. Apa itu? Sekolah Ramah Anak. Iya. Jadi sekolah-sekolah yang di Tubaba ini harus SRA dulu biar sekolahnya ramah anak gitu, biar buat anak-anak gitu. Jadi contoh hal simpelnya itu kemarin tuh kami udah sempat melakukan sosialisasi tentang apa itu SRA gitu, tentang bagaimana alternatif pendidikan anak yang lebih efektif. Kalau selama ini kan kita kan melihat Kak, anak-anak ini kalau misalnya melanggar suatu aturan dihukum atau di apa gitu, suruh apa gitu kan Kak. Nah di SRA ini kami mengambil alternatifnya dengan apa, misal kita tuh memberikan sebuah reward atau hadiah terhadap mereka yang tidak melanggar aturan. Jadi kami balik antara orang yang melanggar aturan dikasih itu tadi, dikasih itu kami hapuskan. Nah jadi kami ganti dengan siapa yang mau patuh nih, siapa yang mau jelasin, siapa yang mau laksanain aturan ini, kami kasih hadiah. Itu salah satu bentuk sekolah ramah anak yang kami alternatifkan gitu Kak. Gitu contohnya kayak gitu ya Bu ya. Ya betul. Nah kita juga berharap nih kerjasama. Kemarin kayaknya kita juga udah pernah sosialisasi ya tentang sekolah ramah anak ya. Nah jadi kita memang mendorong sekali untuk di Kabupaten Tulah Bangka Barat itu agar sekolahnya ramah anak, karena apa, itu pendidikan karakter sekarang ini memang sudah berubah ya. Katanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau Setuju Bu gitu, karena apa? Kalau dulu misalnya kita dihukum misalnya telat ya, suruh berdiri, hormat, kita patuh. Kalau anak sekarang dia entah ini pura-pura pingsan, benar nggak? Mana Enggak Bu, nggak suka yang pura-pura. Oh ya, misalnya gitu ya. Nah jadi tidak boleh ada hukuman sebenarnya, atau tapi sanksi positif gitu. Jadi, nah dan sanksi itu juga kan harus mengikutkan partisipasi anak. Jadi sanksinya itu harus disepakati gitu, bukan dari satu pihak dari sekolah gitu, tapi disepakati dengan anak-anak. Berarti kalau untuk contoh sanksi yang disepakati atau yang mereka juga jangan sampai ada kekerasan tuh seperti apa Bu sanksinya? Di tempat Rafif sudah belum? Kalau di tempat saya itu udah semi-semi gitu Bu. Nah gimana? Jadi, kalau contoh simpelnya Bu, contoh simpelnya itu soal keterlambatan. Ini kan masalah yang klasik banget ya Kak ya. Soal anak-anak tuh datangnya terlambat ya sama saya gitu. Nah kalau sebelumnya itu kan yang telat itu suruh apa Ibu ya? Distrap kali ya. Distrap, terus disuruh berdiri. Kalau misalnya pas upacara itu di itu Kak, ditaruh di tengah-tengah gitu. Jadi buat contoh gitu. Itu kan secara mental kita kan yang kalau saya belum mengalami. Jangan dong, kalau belum akan ya Bu ya. Jangan ya. Nah, kan secara mental kan itu nggak baik Kak. Mereka orang itu jadi lebih down karena mereka kan jadi pusat perhatian. Iya. Nah, sekolah kami itu contoh simpelnya itu udah melakukan alternatifnya dengan apa? Dengan jadi dari pihak BK kami itu tuh udah melaksanakan atau meluncurkan buku BK, buku panduan BK. Nah, jadi para siswa yang tidak melanggar itu Bu, yang tidak melanggar, yang mau berangkat tepat waktu, dikasih poin nggak? Nah, jadi kan secara nggak langsung itu men-trigger kita sebagai siswa untuk aku biar poinnya banyak, aku harus datang lebih tepat gitu. Itu salah satu bentuk SRA di sekolah saya gitu. Oke. Nah, terus misalnya ya, kalau yang anak-anak laki rambut panjang, nah itu masih ada nggak Pip? Masih ada nggak? Karena kita ngeliat contohnya rapi ya Bu ya. Kalau
kalau saya melihat sekarang tuh sepertinya masih ada sih Bu. Kita memang harus perlu sosialisasi penuh tentang ini. Ya, jadi tapi kan kita nggak, kalau dulu kan suka sama guru BK-nya dipotongnya blonteng-blonteng ya. Nah, itu nggak boleh lagi, Mbak. Jadi sebaiknya ya dipotong, tapi dirapikan, ya, dirapikan sekalian. Karena tadi kalau misalnya ini justru tadi mentalnya yang tidak baik. Jangan sampai juga karena misalnya mental sampai dendam sama guru BK kan. Guru BK emang ini banget ya Bu ya, danger ya. Itu kalau buat kami yang terutama laki-laki, kita kan ngerasa percaya diri kalau misalnya rambut kita rapi, terus agak panjang sedikit. Terus kalau misalnya dipotong kayak gitu kan, kadang BK kan motongnya kan asal-asalan kan? Jadi petal-petal gitu. Itu secara nggak langsung mengganggu jiwa kami Kak, mental kami. Kami itu percaya dirinya lebih kurang gitu. Oh gitu. Jadi kan seperti itu ya guru BK ya. Kan diperbaiki. Jadi kan kami itu yang dipotong rambutnya asal-asalan itu kan rambutnya kan tidak sesuai dengan face muka. Jadi kan setiap rambut kan ada porsinya masing-masing, sesuai mukanya masing-masing. Oh gitu. Kalau disamaratakan pendek itu gimana ya Bu? Jadi itu kami kayak gitu merasa. Oh gitu ya Bu ya, versi laki-laki ya Bu. Iya, bahkan ekstrimnya itu mereka itu betul kata Bu Dokter Wita tadi, mentalnya down terus dendam ke BK gitu. Jadi itu sih bahaya. Ya jangan seperti itulah ya Bu BK ya. Bahkan kalau dendam itu akhirnya dia bukan jerah. Jadi justru ingin melakukannya lagi. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah itu yang harus diperbaiki kan. Makanya tadi disiplin positif dan tadi untuk aturannya harus mengajak partisipasi anak bagaimana. Jadi ketika mereka dihukum mereka sudah tidak protes ya. Mengapa hukumannya begini gitu. Karena itu sudah mengajak partisipasi anak. Kita sampai klaster 4, sekarang klaster 5 ya. Boleh. Boleh. Gimana? Nah, itu tadi perlindungan khusus di klaster 5 itu. Nah, kita ini kan tetap ada anak-anak yang bermasalah ya Mbak, anak-anak disabilitas. Nah, jadi anak-anak yang bermasalah itu bisa bermasalah dengan hukum, bisa melakukan mengalami sebagai korban pelecehan. Nah, ini kita juga harus berperan nih terhadap mereka, melindungi mereka. Jadi kalau anak-anak dengan misalnya mengalami trauma pelecehan, kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual gitu, kita melakukan pendampingan itu terhadap mereka. Forum Anak juga ikut berperan dalam memberikan terapi mental lah ya. Kalau misalnya mereka sebagai korban, kita dampingi. Kemudian ada pemulihan, kita menggunakan psikolog. Jadi konsultasi dengan psikolog, kita kerjasama sehingga mentalnya kembali pulih. Kalau boleh ambil contoh Kak, kemarin itu ada, kalau misalnya Kakak pernah dengar ada kasus yang di salah satu pondok pesantren tentang pelecehan seksual itu Kak. Itu kan sangat miris sekali gitu banget. Nah, kami itu ya sedih sekali mendengarnya. Kami FAD itu melihat kondisi langsung, terutama dari Bu Dr. Wita sendiri yang melakukan kunjungan ya Bu ya. Jadi melihat anaknya, mentalnya kelihatan sangat down sekali Kak. Jadi kami melakukan pendampingan, betul sekali kata Bu Dr. Wita tadi. Terus kami melakukan kunjungan ke pihak keluarga tentang sebenarnya masalahnya ini tuh apa gitu. Terus kami terutama tentunya mengusung ke pihak hukum gitu ya Bu. Kalau misalnya sudah seperti itu kan kelihatan banget ya Bu ya mentalnya down. Itu bagaimana ya caranya supaya mereka semangat lagi gitu? Itu seperti apa ya Bu ya? Nah, kalau kita juga tetap tadi kerjasama sama psikolog. Karena kan tidak bisa semuanya langsung diceritakan gitu. Harus ada ilmu khusus. Jadi kadang kalau kita ketemu dengan kasus-kasus tertentu gitu ya, anaknya berubah gitu, yang misalnya ceria jadi pendiam, bahkan dia tidak mau bercerita. Kalau kita berkunjung pun gitu, ketika mereka masih down kan mereka tidak mau menemuin. Nah, itu kalau dari dinas kita dengan psikolog. Kalau anak-anak ini ya, kalau mereka kenal kan, kalau mereka mendampingi mungkin lebih mau bercerita dengan mereka karena setara ya Bu ya, sesama. Jadi teman curhat lah, mereka bisa mengutarakan. Kalau dengan orang dewasa kan mungkin tidak semuanya agak takut gitu ya Bu ya. Iya, baik. Dan di sini kita lihat juga bahwa apa saja Bu yang sudah dilakukan dari FA untuk mendukung pencapaian dari
Kabupaten Layak Anak, Bu? Saya dulu. Iya, Iya, boleh. Sebenarnya masalah atau program KLA ini kan fungsi atau tugas dari semua sektoral, Kak. Iya. Kabupaten Layak Anak. Layak Anak yang ada di Tubaba. Nggak cuma yang di Forum Anak doang, Kak. Iya. Nah, jadi kan perlu koordinasi atau kerjasama dari semua sektoral. Dari kesehatan, dari agama, dari segala macam itu, dinas sosial juga. Nah, jadi sebenarnya tuh emang kami jadi part utamanya di Forum Anak ini sebagai KLA. Tapi kami tuh memohon untuk kerjasamanya di berbagai sektor untuk mendukung atau menciptakan Kabupaten Layak Anak ini gitu, Bu. Gitu kan, Bu? Iya, mereka juga sudah sering ya, maksudnya berkoordinasi. Mereka datang ke dinas PPPA gitu. Terus kemudian tadi semua yang mereka lakukan di semua kelembagaan, mereka memberikan hak sipilnya. Kemudian di ruang bermain ramah anak mereka juga udah sosialisasi gitu. Kemudian dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian di klaster 3 di kesehatan mereka juga udah ngasih penyuluhan gitu. Terus di sekolah mereka memang ada di sekolah itu jadi pelopor dan pelapor di sekolahnya masing-masing. Dan tadi untuk yang anak-anak dengan kebutuhan khusus perlu perlindungan khusus, mereka juga sudah melakukannya. Jadi sebenarnya sudah Sudah banyak ya, Bu ya, pencapaian yang paling yang perlu ini harus tadi follow IG-nya gitu. follow ini ya, Bu ya. Jadi biar Wajib banget ya. Wajib banget. Berarti kita di sini harus follow juga ya. biar kita tahu kegiatan-kegiatan mereka. Benar-benar. Ini tadi yang dijelasin di sini tuh belum apa ya, Kak ya? Belum 1/100 kegiatan kami lah. bisa Masih dibilang dikit-dikit gitu. ya, spill ya. Dikit banget, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau gabung ya, pokoknya pantengin terus Eva di Tubaba. Pantengin terus. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Ya, Tubabaku masih bersama kami dalam dialektika dan masih ditemani oleh Sekretaris Dinas PPPA dan teman-teman saya di sini. Ya, Bu, sebelum kita mengakhiri karena waktu sudah di penghujung, kita semua perlu closing statement dari Dr. Wita. Silakan, Ibu. Baik, jadi anak-anak ini dengan semangatnya dia sudah berpartisipasi dalam pembangunan. Makanya kita semua kami mohon dari semua sektor untuk mendukungnya, baik di tingkat kabupaten, semua dinas instansi gitu ya yang mendukung kegiatan-kegiatan Forum Anak, juga di tingkat kecamatan dan tiuh. Jadi karena mereka adalah anak-anak kita, anak-anak bangsa, anak-anak Tubaba. 10-20 tahun ke depan mereka lah yang akan memimpin Tubaba ini. Kalau mereka tidak kita jaga, kalau mereka tidak kita support, kita tidak akan punya generasi-generasi yang baik. Iya, baik. Inilah generasi kita selanjutnya ya, Bu ya. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan? Oke, buat teman-teman sebelum kita mengakhiri, kami ada oleh-oleh, ada Oleh-oleh. dua oleh-oleh, Kak ya. Yang pertama ada jargon sama tepuk hak anak. Oke, boleh. Yang pertama kita jargon dulu ya. Kita boleh jargon. Kita Ikutan ya? ikutan semua ya. Oke. Ya, boleh gimana dulu dong, diajarin dong kita. Ajarin ya. Nanti kalau misalnya saya bilang Forum Anak Tubaba, ikutin ya. Aksi, reaksi, prestasi. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nanti yang kedua ada tepuk hak anak. Tepuk hak anak itu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita mulai. Oke, siap. 1, 2, 3. Forum Anak Tubaba. Aksi, reaksi, prestasi. Tepuk hak anak. Hak Hak hidup, tumbuh tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Kami tunggu di Forum Anak Tubaba ya. Oke, siap. Senang sekali bertemu dengan Ibu Dr. Wita dan teman-teman dari FAD ya tentunya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga lain waktu kita masih bisa bertemu ya. Atau bisa undang-undang deh aku datang ke FAD. Siapa tahu aku bisa sosialisasiin lagi kan ke yang lainnya gitu. Ya, Tubabaku, sampai di sini dulu pertemuan kita dialektika, dialog interaktif Tubabaku. Bersama saya Novia Ardianti.
Salam Tubaba, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.